Satres Narkoba Polres Grobogan berhasil mengungkap kasus narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Divisi Humas Polri menyelenggarakan pelatihan kompetensi kehumasan melalui e-learning portal Humas Presisi. Pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi pers personel Divisi Humas Polri. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Kamis 22 Februari 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satgas Damai Kartens 2024 berhasil menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka KKB OPM yakni Epson Nirigi di Hotel La Vela Inn Timika, Papua pada Selasa lalu 20 Februari 2024. Kabag Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan Epson masuk ke dalam daftar pencarian orang Polres Nduga karena selain seorang anggota KKB OPM, Epson Nirigi juga terlibat serangkaian aksi kriminal. Epson juga diduga berperan sebagai penyuplai amunisi dan senjata api untuk kelompok KKB OPM Kodap 3 Nduga, pimpinan Egyanus Kagoya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Satres Narkoba Polres Grobogan berhasil mengungkap kasus narkotika yang diduga jenis ganja. Petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Gubuk, Kedung Jati, Kabupaten Grobogan sering terjadi transaksi peredaran narkotika. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menjelaskan pengungkapan kasus itu berawal saat anggota Satres Narkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Satres Narkoba Polres Grobogan mencurigai sebuah mobil warna putih di pinggir jalan Raya Gubuk Kedung Jati yang diduga membawa narkotika jenis ganja. Mobil kemudian dihadang dan digeledah, lalu 2 orang pelaku berhasil ditangkap. Kedua pelaku yang berhasil diamankan yaitu TOP, seorang mahasiswa asal Tanah Toraja, Sulsel, dan GT juga seorang mahasiswa asal Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sebuah paket besar yang dilakban warna coklat berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan kedua pelaku diancam hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. 9,9 gram. Di penangkapannya ini adalah penangkapan ganja seberat lebih kurang 369,9 gram. Di penangkapannya ini adalah di daerah Tegowanu berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Terhadap pelaku, ada 2 pelaku yang diamankan, dua-duanya adalah mahasiswa salah satu perguruan di Salatiga berinisial TO dan GT.
Dari tangan pelaku diamankan 369,9 gram paket ganja, 1 unit handphone, dan 1 unit kendaraan bermotor. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Bidang Hukum Polda Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum di jajaran Polresta Balikpapan. Kegiatan ini mensosialisasikan peraturan polisi tentang pengamanan penyelenggara kompetisi olahraga dan perkap tentang pengendalian gratifikasi. Bidang Hukum Polda Kaltim menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggara kompetisi olahraga dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2020 tentang pengendalian gratifikasi di jajaran Polresta Balikpapan. Kegiatan yang digelar di ruang rapat Polresta Balikpapan pada Kamis 22 Februari ini diikuti oleh perwakilan Satuan Fungsi Kerja di lingkungan Polresta Balikpapan dan Polsek jajaran. AKBP Muntini selaku Ketua Tim Sosialisasi dan Penyuluhan Bitkum Polda Kaltim menyebut, dengan kegiatan ini setiap anggota Polri mengerti aturan yang berlaku di kepolisian, baik itu Perpol maupun Perkap dalam setiap pelaksanaan tugas. AKBP Muntini juga berharap perwakilan yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini bisa menularkan ilmu yang didapat kepada personel lain yang ada di satuan kerja masing-masing. Selain di Polresta Balikpapan, Bitkum Polda Kaltim juga sudah melaksanakan sosialisasi di Polres jajaran Polda Kaltim lainnya. Kepolisiannya yaitu Perpol 10 tahun 2020. Kami mengharapkan seluruh anggota kepolisian dapat mengerti adanya aturan-aturan yang berlaku di kepolisian baik Perkap maupun Perpol. Kalau pada saat ini tentunya kami mengharapkan anggota kepolisian ini mengerti akan perkap tentang gratifikasi dan kemudian bisa diketok tularkan kepada anggota yang ada di satker masing-masing, karena yang di sini hadir adalah perwakilan dari masing-masing satker dan perwakilan dari Polres. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat di Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jokowi berpesan agar pengoperasian sistem itu menjadikan penanganan air limbah di Kota Makassar semakin terintegrasi. Bapak Presiden Republik Indonesia akan meresmikan sistem pengolahan air limbah yang ada di Losari, Makassar. Sistem ini sebenarnya merupakan satu yang penting untuk menangani masalah limbah ya, yang ada di Makassar dan sekitarnya, dan ini dibangun di luas lahan yang seluas 2,3 hektar. Ya, ini merupakan sharing dari pemerintah daerah ya, Kota Makassar. Dengan total pembangunan ini adalah sebesar 1,2 triliun. Ya. Saya berpesan agar dengan beroperasinya sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat ini, penanganan air limbah semakin terintegrasi dan Kota Makassar semakin bersih, kualitas lingkungan, kualitas air tanah, kualitas air baku semakin baik, dan masyarakat semakin sehat dan produktif. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Losari di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kapolres Kebumen AKBP Reki melakukan pengecekan peralatan pengendalian massa Satsamapta Polres Kebumen. Pengecekan dilakukan di halaman Mapolres Kebumen, Jawa Tengah bersama Wakapolres Kompol Muhammad Nurholis. AKBP Reki mengatakan pengecekan dilakukan untuk mengetahui kondisi peralatan Dalmas agar saat digunakan dalam kondisi siap. Seluruh peralatan Dalmas yang berada di gudang Satsamapta dikeluarkan lalu dilakukan pengecekan satu persatu. Pengecekan ini merupakan pengecekan rutin dan berkala untuk mengetahui kondisi peralatan. Kasih Humas Polres AKP Heru Sanyoto menambahkan peralatan yang diperiksa mulai dari tameng, tongkat polri seragam PHH APAR, pelontar gas air mata, serta anjing pelacak K9.
Di unit K9 Satsamapta Polres Kebumen, Kapolres juga melakukan pengecekan kebersihan kandang, kesehatan satwa hingga suplai nutrisinya. Selain peralatan, sejumlah kendaraan dinas milik Satsamapta juga dilakukan pengecekan mulai dari kendaraan armor water cannon, kendaraan patroli, kendaraan K9, sepeda motor patroli hingga mobil penerangan yang biasa digunakan untuk pengendalian massa juga tak luput dari pengecekan. Pengecekan yang dilakukan juga sebagai antisipasi pengamanan rangkaian tahapan pemilu yang belum usai. Meski di Kebumen situasi Kamtibmas berjalan sangat kondusif, namun Polres Kebumen masih menyiagakan personel melalui operasi Mantap Brata pengamanan pemilu 2024. Ditsamapta Polda Jawa Tengah melaksanakan giat supervisi dalam rangka pengecekan personel dan perlengkapan Dalmas Nusantara. Hal ini sebagai upaya preventif dan cipta kondisi pasca pemungutan dan perhitungan suara pemilu tahun 2024. Polda Jawa Tengah melaksanakan giat supervisi Ditsamapta Polda Jateng dalam rangka pengecekan personel dan perlengkapan Dalmas Nusantara di satuan wilayah jajaran Polda Jateng. Kegiatan berlangsung di halaman Polresta Pati dihadiri oleh Kasubdit Dalmas Ditsamapta Polda Jateng AKBP Basuki dan Wakapolresta Pati AKBP Dandi Aryo Yustiawan beserta para jajarannya. AKBP Basuki melakukan pemeriksaan administrasi dan sarana prasarana pendukung fungsi Samapta Polresta Pati, mulai dari pemeriksaan peralatan patroli, kelayakan kendaraan bermotor, senpi, dalmas hingga peralatan SAR. Hal ini sebagai upaya preventif dan cipta kondisi pasca pemungutan dan perhitungan suara pemilu tahun 2024 sekaligus sebagai unit reaksi cepat apabila terdapat gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Pati. Saya sering di wilayah Pati dalam rangka di luar jam dinas, entah kegiatan apalah di luar ini, tapi saya memahami dinamika di wilayah hukum Polresta Pati sangat dinamis, masyarakatnya sangat semangat untuk berkarya, berusaha. Kemudian kesempatan sore ini sengaja saya memutar ke seluruh jajaran Pati Raya dalam rangka untuk yang pertama mengingatkan kesiapsiagaan kita, walaupun kemarin kita sudah melaksanakan pengamanan pesta demokrasi dalam keadaan aman dan kondusif. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.